Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safnadia Rahadi, NIM D400 180 154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang generator magnet permanen dan tidak permanen. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu ada prinsip kerja, komponen yang ada di generator, lalu rangkaian delta dan start, lalu ada rumus perhitungan, dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Prinsip kerja generator magnet permanen PMG atau permanen magnet generator berputar seiring dengan berputarnya rotor. PMG sebagai pembangkit tegangan dan arus AC yang disearahkan kemudian dimasukkan pada AVR atau karena tegangan atau arus AC pada PMG sangat kecil, arus AC yang sudah disearahkan dimasukkan pada exciter untuk membangkitkan tegangan AC yang lebih besar. Arus AC keluaran exciter disearahkan oleh rotating diode untuk memberikan arus eksitasi pada rotor, sehingga pada rotor terdapat medan magnet. Medan magnet tersebut menabrak kumparan-kumparan pada stator yang menghasilkan fluks listrik, sehingga dari situ didapatkan tegangan keluaran yang dihasilkan oleh generator tersebut. Hal tersebut terjadi berulang-ulang setiap generator beroperasi, sehingga tidak diperlukan sumber tegangan DC lagi untuk eksitasi pada generator ini. Nah, keluaran generator tersebut diambil melalui stator karena lebih mudah mengambil tegangan pada bagian yang diam daripada mengambil tegangan pada bagian yang berputar atau pada rotor. Nah, selanjutnya komponen yang ada di generator. Yang pertama ada stator. Stator adalah bagian yang tidak berputar atau diam yang mempunyai bagian terdiri dari rangka stator yang merupakan salah satu bagian utama dari generator yang terbuat dari besi atau menggunakan bahan lain seperti fiber dan kayu yang bisa dijadikan rumah atau fondasi untuk semua bagian stator. Juga terdapat kumparan yang akan diinduksikan dengan magnet yang terdapat pada rotor. Nah, yang kedua ada rotor. Rotor adalah bagian dari generator yang berputar di mana dari konstruksinya rotor terbagi dua tipe, yaitu dengan menghasilkan medan magnet dari AC dan menggunakan medan magnet permanen untuk menghasilkan arus searah bila diinduksikan dengan lilitan. Nah, rotor nantinya akan digerakkan dengan penggerak mola. Rotor diletakkan berhadapan dengan kumparan yang ada pada stator. Rotor yang berputar di hadapan stator nantinya akan menimbulkan GGL pada bagian kumparan stator. Bisa dilihat. Sebenarnya sama seperti delta. Yang membedakan adalah generatornya. Rangkaian ini sama seperti rangkaian motor. Nah, ini adalah rangkaian delta. Generator dirangkai secara delta atau seperti segitiga dan dihubungkan ke beban. Untuk unit pengontrol dan break unit dirangkai seperti gambar di sini. Nah, untuk break unit digunakan sebagai sumber gerak yang kemudian negatif disuplai ke rotor dari generator. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada rumus-rumus. Yang pertama, kutub motor. Ada P sama dengan 120 kali F per NS. Frekuensi ada F sama dengan NR dikali P per 120. Untuk rugi tembaga ada PCU sama dengan
3. Untuk rugi tembaga ada PCU sama dengan 3 IL kuadrat dikali RA. Slip sama dengan NS min NR per NS dikali 100%. Untuk arus I sama dengan P per akar 3 dikali VLL dikali cos theta. Nah, untuk efisiensi sama dengan P out per P in kali 100%. Nah, untuk keterangannya ada di sini. NS adalah kecepatan mutar standar pada nameplate, NR sama dengan kecepatan mutar motor, F sama dengan frekuensi atau Hz, P sama dengan kutub motor, S sama dengan slip, dan P sama dengan daya motor watt. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah generator sinkron dihubungkan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah generator sinkron dihubungkan. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah generator sinkron dihubungkan secara star mempunyai parameter tegangan beban 380 volt, rating generator 4 kW, PF beban 0,75 lagging, arus beban nominal dan rugi tetap 2% dari beban, tahanan jangkar 0,05 ohm, impedansi jangkar 0,4 ohm, reaktansi magnet 0,5 ohm, tegangan medan 110 volt, tahanan medan ada 220 volt, frekuensi 50 Hz, mempunyai 6 pasang kutub. Nah, generator dibebani tiap hari 12 jam selama sebulan atau 30 hari. Harga per kWh adalah 1.550. Nah, pertanyaannya adalah impedansi dan arus beban, tegangan yang dibangkitkan, rugi tembaga pada generator, daya input dan efisiensi, serta arus medan dan rugi tembaga belitan medan. Nah, ini adalah pembahasannya. Yang pertama, IL sama dengan P3 theta per VL dikali cos theta. Nah, itu tadi sudah ada kata soal 4000 per 380 dikali 0,75 yang hasilnya 8,1 sudut min 41,40 A. ZL sama dengan VL per IL sama dengan 380 per 8,1 sudut min ZL sama dengan VL per IL 380 per 8,1 sudut minus 41,40 sama dengan 36,8 plus J 27,6 ohm. Nah, untuk EG sama dengan IL dikali RA plus JXS plus VL 8,1 sudut minus 41,40 dikali 0,05 plus J 0,9 plus 380 sudut 0. Hasilnya ada 380,405 volt. Nah, untuk PCU sama dengan 3. Nah, di sini kita ada pembahasan yang dari soal yang tadi. Untuk IL sama dengan P kali P3 theta per VL dikali cos theta, yaitu ada 4 dikali 0,75 sama dengan 8,1 sudut minus 41,40 ampere. ZL sama dengan VL per IL sama dengan 380 per 8,1 sudut minus 41,40 yang hasilnya adalah 36,8 plus J 27,6 ohm. EG sama dengan IL dikali RA plus JXS plus VL. Nah, itu ada 8,1 sudut minus 41,40 dikali 0,05 plus J 0,9 plus 380 sudut 0. Hasilnya ada 380,405 volt. Nah, untuk PCU sama dengan 3 dikali IL. Nah, untuk PCU sama dengan 3 dikali IL kuadrat dikali RA sama dengan 3 dikali 8,1 kuadrat dikali 0,05 yang hasilnya ada 9,85 watt. Nah,
PG sama dengan 9,85 plus 200% dikali 4.000 plus 4.000, hasilnya ada 4.089,85 watt. N sama dengan PI per PG dikali 100%. Hasilnya ada 4.000 per 4.089,85 dikali 100%. Hasilnya adalah 97,8%. Nah, IF sama dengan VF per RF sama dengan 110 per 220 sama dengan 0,5. Nah, PCU F sama dengan IF kuadrat dikali RF sama dengan 0,5 kuadrat dikali 220 yang hasilnya ada 55 watt. Nah, selanjutnya ada penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6 total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air. Dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti ombak. Wah, berarti bisa di laut juga ya. Nah, yang kedua ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau biasa disebut PLTMH. Nah, apa sih PLTMH? PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan atau head dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air, yang digunakan sebagai sumber energi, yang kedua ada turbin, dan yang ketiga ada generator. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan maaf bila ada banyak salah dalam kata ataupun penulisan. Terima kasih.